Bab 39. Apa kau sudah gila? Teriak pria parubaya itu dengan wajah merah menahan amarah. Sedangkan istrinya hanya bisa terbelalak terkejut mengetahui berita tentang putranya. Seperti yang telah ia perkirakan, ayahnya tak akan melepaskannya begitu saja setelah memergoki mereka pada saat makan siang tadi. Semua hampir saja terkendali. Awalnya ayahnya mengira kalau Anna hanya seorang kenalan saja. Tanpa banyak bertanya, ayahnya pun kembali ke mejanya, tapi seketika berubah ketika Alice memanggil Daddy. Untung saja saat itu ayahnya tengah bersama rekan-rekannya, jadi dia harus menahan diri, dan kesempatan itu tak disia-siakan oleh Dr. Lee dengan mengantarkan Anna dan Alice ke stasiun untuk kembali ke Seoul karena ia tahu ayahnya tak akan melepaskannya begitu saja. Dan benar saja, tak lama kemudian Tuan Lee menghubungi dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah. "Jadi kau sudah menikah?" Ibunya bertanya dengan nada tak percaya. Dr. Lee yang duduk di hadapan mereka hanya mengangguk sebagai jawaban, setelah sebelumnya memutuskan kalau sekaranglah waktunya ia untuk berbicara jujur kepada orang tuanya tentang apa yang telah terjadi di Prancis. Dan perempuan itu telah memiliki seorang putri. Ibunya kembali bertanya, sedangkan ayahnya terlihat tengah meredakan emosinya. "Iya, Oma, selamat, sekarang kau seorang nenek," jawab Dr. Lee sambil tersenyum santai, membuat ibunya kembali terbelalak tak percaya. "Kau?" teriak Tuan Lee setelah mendengar jawaban dan melihat sikap santai putranya seolah itu bukanlah masalah besar. "Oh ayolah, selama ini kalian selalu menyuruhku menikah dan sekarang setelah aku menikah kenapa kalian marah?" ucap Dr. Lee membuat kedua orangnya menganga tak percaya. "Dan seharusnya kalian senang karena bisa langsung memiliki cucu yang cantik dan pintar. Jadi kalian tak perlu menunggu lama untuk memiliki cucu, benar kan?" "Ya Tuhan, ya Tuhan." Hanya itu yang keluar dari mulut Nyonya Lee sambil memegang kepalanya karena tak tahu harus berkata apa lagi untuk menghadapi putra sulungnya itu. "Kau sudah benar-benar gila. Kau pikir pernikahan itu sebuah lelucon?" seru Tuan Lee masih sorot mata penuh amarah. "Aboji, aku tak pernah menganggapnya sebuah lelucon. Karena itu aku menikahinya dan mendaftarkannya masuk ke dalam keluarga kita," ucap Dr. Lee dengan wajah serius. Jujur saja ia tak menceritakan semuanya tentang apa yang telah terjadi. "Kau menikahinya karena ingin menolong perempuan itu, tapi kau seharusnya tahu menikahinya bukan satu-satu jalan untuk menolongnya. Saat itu menikah adalah satu-satunya jalan untuk menolongnya dengan cara mendaftarkan mereka berdua ke dalam keluarga kita. Tidak ada pilihan lain, Aboji," ucap Dr. Lee dengan kesungguhan membuat ayahnya terdiam. Walaupun terlihat dari dadanya yang naik turun, pria parubaya itu masih terlihat marah. "Jadi kau menikahinya karena ingin menolong mereka?" ibunya bertanya yang dijawab anggukan oleh Dr. Lee, membuat ibunya kembali menganga dengan mata membulat tak percaya. Ia menelan ludah kasar lalu kembali bertanya, "Apa kau mencintainya?" Dr. Lee terlihat tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia terdiam tak menjawab membuat kedua orang tuanya saling pandang. "Baiklah, bukankah sekarang masalahnya sudah beres?" Tuan Lee bertanya sambil menatap putranya serius. "Iya, semua sudah selesai." "Kalau begitu, ceraikan dia," ucap Tuan Lee membuat istri dan putranya terbelalak. "Yobo, Aboji," seru Dr. Lee hampir berbarengan dengan ibunya. "Bukankah masalahnya sudah selesai dan kau juga tak mencintainya? Jadi kenapa kau masih mempertahankan pernikahan ini? Apa kau ingin terjebak dengan perempuan yang tidak kau cintai seumur hidupmu? Jadi lebih baik kalian bercerai. Kau bisa menikah dengan perempuan yang kau cintai, begitu juga dengan dia. Dia bisa menikah dengan pria yang dia cintai." Dr. Lee terdiam tak bisa berkata apa-apa ketika membayangkan Anna menikah dan hidup bersama dengan pria lain. Kenapa dia bisa seegois ini? Dia tak mencintainya, tapi kenapa dia tak ikhlas Anna menikahi pria lain? Walaupun hanya dengan membayangkannya saja, itu sudah membuat sesak di dadanya. Tapi kenapa hatinya bisa sesakit ini? Apa mungkin tanpa dia sadari dia telah jatuh cinta kepada perempuan berambut hitam itu? Bagaimana dengan keluarganya? Apa mereka mengetahui tentang pernikahan ini? Apa kau pernah bertemu dengan mereka? Ibunya bertanya membuat Dr. Lee kembali dari lamunannya, kemudian mengangguk sebagai jawaban. "Apa mereka memperlakukanmu dengan baik?
Lanjut ibunya terlihat penasaran membuat Dokter Lee tersenyum menenangkan. Iya, mereka sangat baik. Ibunya kini bisa sedikit merasa lega ketika mengetahui putranya diperlakukan dengan baik oleh mertuanya. Kau telah bertemu dengan keluarganya, tapi kau bahkan tak mengenalkannya kepada orang tuamu sendiri. Aku yakin kalau tadi aku tak memergoki kalian, kau pasti masih tutup mulut tentang ini, ya kan? Maafkan aku hanya mencari waktu yang tepat untuk memberitahu masalah ini. Tuan Lee hanya membuang napas berat mendengar jawaban putranya. Beberapa saat mereka terdiam, sampai akhirnya Nyonya Lee memecah keheningan. Apa dia gadis yang baik? Dokter Lee menatap ibunya kemudian tersenyum sambil mengangguk. Namanya Anna dan dia sangat baik. Emma pasti akan menyukainya. Jawab Dokter Lee dengan senyum lebar dan mata berbinar. Ketika berbicara membuat ibunya terdiam, beberapa saat kemudian menatap suaminya yang juga tengah menatapnya. Kalau begitu, bawa dia ke sini. Kenalkan dia kepada kami. Iya kan, Yobo? Lanjut Nyonya Lee sambil menatap suaminya dengan tajam, membuat suaminya mau tak mau hanya berdehem tak bisa menolak. Begitu juga dengan putranya yang hanya bisa menatap ibunya dengan wajah terkejut. Karena mereka tahu ibunya adalah pemilik semua kekuasaan di rumah itu. Dan tak ada yang bisa menolak keinginan perempuan parubaya yang masih terlihat cantik dan modis itu. Dokter Lee kembali ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Di sisi lain dia merasa tenang karena keluarganya telah mengetahui tentang Anna dan Alice. Tapi di sisi lain, percakapannya dengan kedua orang tuanya membuat beberapa pertanyaan mengusik hatinya. Ia memikirkan setiap kemungkinan dari jawaban-jawaban itu, tapi sekuat apapun ia mencoba membantahnya. Jawaban dari semua pertanyaan itu hanya satu, yaitu ia jatuh cinta kepada Anna bahkan sebelum masalah dengan Billy terjadi. Dokter Lee berjalan dengan gontai menuju nakas sebelah tempat tidur. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dan membukanya. Ia membuang nafas berat ketika melihat surat cerai di tangannya. Dokumen itu telah ditandatangani oleh Anna di atas materai, tapi kolom tempat tanda tangannya masih kosong. Dokter Lee kembali membuang nafas berat, lalu memasukkan dokumen itu kembali ke dalam nakas. Aku sudah gila, ujarnya terlihat putus asa sambil menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ketika menyadari alasan kenapa sampai sekarang ia masih terasa berat untuk menandatangani surat cerai yang telah ia siapkan di hari pernikahan mereka, adalah karena ia mencintainya. Beberapa saat ia tetap dalam posisi terlentang di atas tempat tidur tak bergerak. Kini ia baru menyadari kalau cinta bisa datang kapan saja, bahkan ketika ia tak menginginkannya. Secara perlahan tapi pasti, sosok mandiri Anna telah mengisi hatinya. Mungkin karena itulah tanpa berpikir panjang, ia bahkan berani untuk menikahinya. Bahkan ketika ia belum menyadari perasaannya sendiri. Saat itu ia berpikir hanya ingin menolong Anna agar tak kehilangan putrinya. Tapi kini ia tahu alasan sebenarnya kenapa ia menikahinya. Adalah karena ia tak ingin kehilangan mereka berdua. Dokter Lee tersentak ketika mendengar ponselnya berbunyi. Ia duduk lalu mengambil ponselnya kemudian tersenyum ketika melihat nama perempuan yang sedang ia pikirkan muncul di layar. Halo, apa kalian sudah sampai di rumah? Tanya Dokter Lee. Sebelumnya ia telah meminta Anna untuk menghubunginya ketika sudah sampai. Iya, kami sudah sampai, jawab Anna membuat Dokter Lee tersenyum. Hening beberapa saat, sampai akhirnya Anna dengan sedikit ragu memecah keheningan. Apa ayahmu marah? Dokter Lee mengambil napas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. Tidak, mereka tidak marah. Mereka tidak marah? Anna kembali bertanya tak percaya. Iya, kau tidak usah khawatir. Apa mungkin mereka belum mengetahui tentang kita? Mereka mengetahuinya. Aku sudah menceritakan tentang apa yang terjadi. Tapi mereka tidak marah. Iya, tenang saja, jawab Dokter Lee sambil tertawa berusaha menenangkan, dan sepertinya berhasil terdengar hembusan napas lega dari perempuan dengan sorot mata lembut itu. Tapi, Anna, mereka mengundangmu makan malam akhir minggu ini. Apa? Anna tak bisa menyembunyikan keterkejutannya membuat Dokter Lee menjauhkan ponsel dari telinganya sambil mengernyit. Apa kau sesenang itu akan makan malam bersama keluargaku? Aku terkejut, bukannya senang. Dokter Lee tertawa mendengar suara panik Anna. Tidak usah khawatir, semua akan baik-baik saja, ucap Dokter Lee sebelum akhirnya mengingat sesuatu. Anna,
Hmm, bukan apa-apa. Ada apa? Nanti saja, aku akan memberitahumu nanti ketika kita bertemu. Baiklah. Baiklah, kalau begitu kau sebaiknya beristirahat. Kau pasti sangat lelah. Baiklah, kau juga sebaiknya beristirahat, ucap Ana sebelum mengakhiri panggilan mereka. Dr. Lee kembali menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan menatap atap langit-langit apartemennya yang terasa kosong dan hampa. Untuk kesekian kalinya Ana membuang napas berat. Matanya menerawang menatap keluar jendela kafe miliknya. Saat ini ia tengah bertugas menjaga tempat itu sampai rekan kerjanya Kim Jong-soo datang menggantikannya. Walaupun mereka memiliki beberapa karyawan magang, tapi mereka tetap mengawasi kafe secara langsung dan juga turun tangan melayani pelanggan mengingat kafe yang mereka buka belum begitu stabil. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya seorang pria tampan dengan lusung pipit sambil tersenyum yang membuat matanya hanya terlihat tinggal segaris membuyarkan lamunan Ana. Kau sudah datang? Tanya Ana sambil tersenyum menatap adik tiri Ayumi dan juga adik kandung Erik itu yang kini tengah berdiri di depan meja counter di mana Ana berdiri di balik mesin kasir. Dari tadi, dan sepertinya kau tak menyadarinya, jawab Juni sambil berjalan masuk ke balik counter dan kini berdiri di samping Ana. Apa yang sedang kau pikirkan? Apa kau sedang ada masalah? Untuk sesaat Ana hanya menatapnya, tapi kemudian menggeleng sambil kembali membuang napas berat. Tidak ada, lupakan saja. Oh, ayolah, kau membuatku penasaran, seru Juni sambil menggoyang-goyangkan bahu Ana, membuat perempuan berambut hitam panjang itu tersenyum. Kim Jun-soo, seorang pria tampan yang memiliki sisi kekanak-kanakan, mungkin karena ia anak bungsu, jadi terkesan manja, bahkan kepada Ana dan Rama yang notabene-nya adalah teman seumuran. Apa yang terjadi? Apa seseorang mengajakmu berkencan? Tanyanya dengan mata berbinar karena penasaran. Tidak, jawab Ana sambil tertawa karena pria berlesung pipit itu semakin menggoyangkan bahunya kuat. Hentikan, serunya sambil memukul lengan Juni membuatnya meringis sambil mengelus lengan tangannya. Kau lebih parah dari Ajuma pemilik rumah, lanjut Ana sambil tertawa, tapi tawanya seketika terhenti ketika menatap sosok pria yang baru saja memasuki kafe. Melihat perubahan sikap Ana membuat Juni ikut menatap ke arah pintu. Oh, Yong, sapa Juni dengan senyum lebar membuat pria yang disapa Juni dengan panggilan kakak itu berjalan mendekati keduanya. Suyok Yong, bagaimana kau tahu tempat ini? Tanya Juni tak menyadari kalau pria berhidung mancung ini kini tengah menatap Ana tajam. Ayumi memberitahuku, jawab Dr. Lee yang membuat Juni mengangguk mengerti. Apa kita bisa bicara sebentar? Tanya Dr. Lee sambil menatap Ana yang masih berdiri tanpa suara. Kalian saling mengenal? Tanya Juni sambil menatap keduanya bergantian, tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Apa kau tak keberatan kalau aku pulang sekarang? Tanya Ana sambil menatap Juni yang terlihat penasaran dengan hubungan keduanya. Ya tentu saja, jawabnya. Tanpa menunggu lagi, Ana langsung mengambil tasnya lalu berjalan keluar dari konter. Kita pergi sekarang, ucap Ana sambil menatap Dr. Lee yang mengangguk lalu berjalan mengikutinya keluar dari kafe meninggalkan Juni yang menatap keduanya dengan penasaran. Aku tak tahu kau akan datang, ucap Ana sambil berjalan di samping pria yang hari ini terlihat santai dengan pakaian kasualnya. Bukan kejutan namanya kalau aku memberitahumu, ujar Dr. Lee dengan senyuman menghiasi wajahnya, tapi seketika senyumnya menghilang ketika ia mengingat sesuatu. Tapi rupanya aku yang mendapat kejutan. Ana menatapnya sambil mengangkat alis tak mengerti. Apa kau selalu sedekat itu dengan Juni? Seru Dr. Lee membuat Ana terdiam kemudian tersenyum. Iya, kami seumuran, jadi cepat sekali kami bisa berteman. Tidak ada namanya teman antara pria dan wanita, ucap Dr. Lee dengan nada kesal membuat Ana kembali menatapnya dengan pandangan tak percaya. Jangan katakan kalau kau cemburu, Ana berkata sambil tersenyum dan menatap pria di hadapannya dengan sorot mata menyelidik. Apa menurutmu seorang suami tak akan cemburu melihat istrinya bercanda dengan pria lain sampai tertawa seperti itu? Seperti naik roller coaster, untuk sesaat jantung Ana berhenti berdetak sebelum akhirnya menggila.
Ia tak mengira kalau pria tampan yang kini menatapnya dengan tajam itu tak menyangkal kalau saat ini ia tengah cemburu, membuatnya tak bisa berkata apa-apa selain menatapnya dengan wajah memerah. "Dengar, aku tak mau lagi melihatmu dekat-dekat dengan Juni," seru Dr. Lee sambil menatap Ana dengan penuh ancaman. Tapi tiba-tiba dia menggeleng. Tidak, bukan cuma Juni, tapi aku tak mau kau dekat-dekat dengan pria manapun. Apa kau paham? Ana yang belum sadar dari keterkejutan melihat reaksi dari pria berhidung mancung itu hanya bisa menatapnya tanpa berkedip. "Apa kau paham?" Dr. Lee kembali bertanya sambil mendekatkan wajah mereka, membuat Ana tersentak kaget dan akhirnya mengangguk mengerti, membuat pria di hadapannya tersenyum bangga. "Bagus, jadi di mana rumahnya? Apa masih jauh?" tanya Dr. Lee yang kini tersenyum menatap Ana yang seperti orang linglung. "Rumah? Iya, bukankah sekarang kita mau pulang ke rumah?" Ana masih terlihat bingung, tapi akhirnya ia kembali berjalan, lalu berbelok ke arah jalan yang lebih kecil dan sepi. Rumah-rumah kecil dan bertingkat menghiasi kanan kiri jalanan yang terlihat tersusun rapi dan bersih. Mereka kini menaiki anak tangga yang lumayan tinggi. Jujur saja, tadinya Ana tak berniat untuk pulang ke rumah. Ia hanya ingin mencari tempat untuk berbincang dengan nyaman tanpa harus diganggu oleh Kim Jong-soo yang penasaran. "Apa masih jauh?" tanya Dr. Lee dengan napas terengah-engah. "Tidak, sebentar lagi," jawab Ana sambil tersenyum melihat pria tampan itu yang kecapean karena harus berjalan cukup jauh dengan jalanan menanjak. Mereka terus berjalan sampai akhirnya Ana menaiki tangga yang berada di pinggir rumah bercat kuning. "Kita sudah sampai." "Syukurlah," ujar Dr. Lee dengan napas terengah. Mereka kemudian memasuki rumah sederhana itu. Hanya ada satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, ruang nonton TV dan dapur. Sebuah kamar dan sebuah kamar mandi. Dr. Lee menatap sekeliling ruangan yang terlihat kosong, tak ada kursi yang membuatnya harus duduk di atas karpet dengan depan TV 21 inci. Ana terlihat mengambil minuman dingin di dalam lemari es 2 pintu yang ada di sebelah meja dapur, di mana terdapat kompor dan rak piring kecil tepat di sebelah wastafel. "Minumlah, kau terlihat kehausan," ucap Ana sambil menyerahkan jus jeruk dingin. "Terima kasih." Tanpa menunggu lagi, Dr. Lee langsung menengguknya sampai setengah. "Jadi setiap hari kalian harus berjalan sejauh ini?" "Iya, tapi kami sudah terbiasa," jawab Ana sambil tersenyum. "Kenapa kalian tidak menyewa sebuah apartemen? Bukankah itu lebih nyaman?" Ana tersenyum mendengar perkataan Dr. Lee yang masih menatap sekeliling ruangan. Biaya sewa rumah di Korea ternyata sangat mahal. Belum lagi harus membayar uang deposit yang tidak sedikit. Jadi daripada uang tabunganku yang tidak seberapa itu habis hanya untuk menyewa sebuah apartemen, lebih baik aku gunakan sebagai modal usaha. Dr. Lee menatap Ana beberapa saat, kemudian mengangguk sambil tersenyum mengerti. "Di mana Elis?" tanyanya setelah menyadari kalau ia belum bertemu putri kesayangannya itu. "Dia masih sekolah. Aku memasukkannya ke full day school karena aku harus menjaga kafe di siang hari dan aku tak tega kalau dia harus menunggu di rumah sendirian atau menemaniku di kafe. Jadi lebih baik dia bermain bersama teman-temannya." Dr. Lee kembali mengangguk sambil tersenyum. Seperti biasa, Ana sangat mandiri dan telah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Mereka kembali terdiam sampai akhirnya Ana memecah keheningan. "Steve, apa mereka sudah mengetahui kalau kita telah bercerai?" tanya Ana, dan Dr. Lee bisa mendengar kecemasan dari suara perempuan itu. "Tidak, kau belum memberitahu mereka kalau kita sudah bercerai." Dr. Lee mengambil napas dalam-dalam, matanya menatap Ana serius. "Aku tidak memberitahu mereka karena kita belum bercerai." Apa? Belum bercerai?" Ana bertanya dengan mata membulat tak percaya. "Iya, sampai sekarang aku belum menandatanganinya." "Kau belum menandatanganinya?" Ana kembali bertanya sambil menatap Dr. Lee dengan sorot mata terluka, dan itu membuat suaminya terkejut. "Apa kau marah karena aku tidak menandatanganinya?" tanya Dr. Lee sambil menatap Ana yang masih menatapnya, dan kini ia bisa melihat amarah di mata yang biasa menatapnya dengan lembut itu. "Kenapa kau baru memberitahuku sekarang?" Ana berdiri terlihat emosi. Ia bahkan tak menghiraukan pertanyaan Dr. Lee yang kini menatapnya dengan sorot mata bingung. "Ana,
Dokter Lee ikut berdiri, tapi perempuan itu kini terlihat berjalan mondar-mandir untuk menyalurkan emosinya. "Kenapa kau tidak menandatanganinya?" Dokter Lee tersentak mendengar pertanyaan dari Ana yang kini menatapnya tajam. "Kau marah karena aku tak menandatanganinya?" "Tidak, jawab saja pertanyaanku," seru Ana dengan napas terengah, membuat Dokter Lee semakin tak mengerti kenapa Ana bisa semarah itu. Atau jangan-jangan dia memang ingin bercerai darinya. Pikiran buruk itu sukses membuat hatinya terasa sesak. "Aku hanya ingin tahu kenapa kau tidak menandatanganinya. Kenapa kau baru memberitahuku sekarang?" Ana bertanya dengan berapi-api, membuat Dokter Lee hanya terdiam mematung, kehilangan kata-kata melihat perempuan yang bisa terlihat tenang itu kini penuh dengan emosi. Ana terlihat mengatur napasnya. "Kau mungkin menganggapnya hal ini sepele, tapi tidak bagiku. Apa kau tahu betapa hancurnya aku ketika kita selesai menandatangani surat pernikahan dan sesaat kemudian kau memberikan dokumen cerai yang harus kutandatangani hanya beberapa bulan setelah pernikahan kita. Selama kita menikah, aku seperti berjalan di atas kulit telur dan takut akan menghancurkannya karena aku ingin pernikahan sesaat ini menjadi kenangan terindah dalam hidup kita." Dokter Lee kembali tersentak mendengar perkataan Ana. Selama pernikahan mereka, ia tak pernah mengira kalau Ana menanggung beban sebegitu besar untuk membuat segalanya sempurna. "Kau mungkin tahu kalau setiap perempuan memiliki mimpi tentang pernikahan mereka. Begitu juga dengan aku. Aku memiliki impian tentang pernikahanku sendiri, tapi aku hanya bisa pasrah ketika mimpi tentang pernikahan pun harus hancur, dan menerima kalau aku hanya akan merasakan pernikahan selama beberapa bulan saja. Tapi walaupun tahu dasar pernikahan kita bukan karena cinta, tapi aku tetap meyakini pernikahan kita adalah sesuatu yang suci yang harus aku jaga." Ana mengambil napas panjang sebelum melanjutkan perkataannya. "Dan ketika kau harus kembali ke Korea, aku akhirnya menandatangani surat cerai itu sesuai perjanjian kita. Dan apa kau tahu, duniaku terasa hancur saat itu. Aku menangis memohon keajaiban dari Tuhan kalau kau akhirnya mencintaiku dan kita tak jadi berpisah. Tapi Tuhan bahkan tak mendengar doaku. Saat itu aku berpikir mungkin aku ditakdirkan untuk hidup tanpa kebahagiaan dan cinta dari pria yang kucintai, karena setiap pria yang kucintai akhirnya akan meninggalkanku seorang diri." "Tidak Ana, itu tidak benar," ucap Dokter Lee sambil memegang bahunya. Matanya menatap Ana yang terluka. "Tuhan telah mengabulkan doamu bahkan sebelum kau memintanya, karena aku telah jatuh cinta kepadamu bahkan sebelum aku menyadarinya. Iya, Ana, aku mencintaimu. Aku jatuh cinta kepadamu bahkan sebelum tentang kasus perebutan hak asuh terjadi. Tapi aku terlalu bodoh untuk menyadari dan mengakuinya." Ana terbelalak mendengar ucapan Dokter Lee. Dia ingin mempercayai itu, tapi hati kecilnya sedikit ragu. "Kau tidak perlu berbohong hanya untuk membahagiakan aku." "Aku tidak berbohong. Perkataanmu membuatku berpikir." "Perkataanku?" tanya Ana tak mengerti. "Iya, kau ingat kemarin kau mengatakan kalau aku terlalu baik. Aku bahkan menikahimu untuk menolongmu yang bahkan tak mungkin orang lain lakukan, apalagi yang baru kenal. Dari sana aku berpikir, apa aku sebaik itu? Jawabannya adalah tidak, aku tidak sebaik itu. Dulu aku adalah seorang bajingan yang dengan gampang akan berganti perempuan seperti berganti sepatu. Tapi ketika itu menyangkut dirimu, kenapa aku bahkan rela kehilangan masa lajangku dengan menikahimu? Aku bahkan bersusah payah untuk memasukkanmu ke dalam kartu keluargaku. Aku bertanya, seandainya perempuan itu bukanlah kau, apa aku akan rela berkorban seperti itu? Jawabannya pun tidak, aku tak akan bersusah payah seperti itu. Tapi kenapa ketika berhubungan denganmu, aku bahkan tanpa berpikir dua kali langsung setuju untuk menikahimu? Bahkan aku terkesan memaksamu untuk menikahiku. Dan jawabannya hanya satu, tanpa kusadari aku jatuh cinta kepadamu. Dan alam bawah sadarku menuntunku untuk menikahimu karena aku tak ingin kehilanganmu." Ana tak bisa berkata apa-apa mendengar pengakuan dari pria yang selama ini ia cintai. Antara percaya dan tidak, tapi ia bisa melihat kesungguhan dari sorot mata tajam milik pria itu. "Jadi karena itulah, sampai saat ini aku tidak menandatangani surat cerai itu, karena aku mencintaimu dan tak ingin kehilanganmu," lanjut Dokter Lee dengan mata lembut tapi penuh dengan keyakinan, membuat Ana hanya bisa menatapnya dengan berkaca-kaca, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Maafkan aku karena baru sekarang menyadari tentang perasaanku, sehingga membuatmu menderita,"
ucap Dr. Lee sambil menarik anak ke dalam pelukannya, membiarkannya mendengar detak jantungnya yang menggila. Untuk sesaat mereka saling berpelukan sebelum akhirnya larut dalam sebuah ciuman panjang penuh kerinduan yang selama ini tertahan.